Hadirin jamaah takziah yang dirahmati Allah, kalau bicara tentang kematian, seringkali kita mendengar peristiwa-peristiwa kematian. Hari ini tetangga kita, almarhum Pak Agus Nadi, dulu pernah teman kita, teman ngaji kita, teman kantor kita, teman waktu kecil kita, tetangga kita, saudara kita. Ada kabar kematian itu akan terus ada. Maka yang bisa kita ambil pelajaran, sebuah hadis Rasulullah mengatakan, kafa bil mauti wa'izoh, cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Jadi kalau ada kabar berita kematian, itu pada hakikatnya kita sedang dinasihati. Apa nasihatnya? Banyak. Paling tidak nasihat yang bisa kita terima dari setiap peristiwa kematian adalah kita akan merasakan kalau kita benar-benar menghayati bahwa kita pun akan mengalami nasib yang sama. Semua pasti akan mati. Jadi semua gelarnya camat, calon mati. Presiden kalah banget ya Pak RT. Ada Pak RT 5 belum disebut tadi. Presiden kalah sama camat, calon mati. Semua pasti akan meraih gelar namanya camat, calon mati. Dan mati itu tidak berdasarkan tua muda, kondisi apapun. Yang tua mati, yang muda mati nggak deh? Mati. Kemarin bocah anak kecil masih hingusan mati. Remaja mati pula. Yang sakit mati nggak deh? Yang sehat mati, apalagi yang sakit. Namun nggak bisa diduga siapa yang duluan. Yang jelas semua akan merasakan namanya mati. Yang merokok mati apa? Yang nggak merokok? Ya sama-sama mati. Terusin ya, merokok terusin. Asal bawa korek nggak mati kok. Nyala terus ya. Dan mati itu juga ini malaikat Israel kalau mau nyabut nyawa tidak kayak Pak Guru berdasarkan abjad. Misalnya yang mati hurufnya A dulu nih. A dulu nih siapa nih? Ahmad Cahyono dulu. misalnya bikin ini des Ahmad Cahyono. Habis itu siapa lagi? Ya kalau kita belakangan, trio udah belakangan saja. Apa saya untungnya Nabi Israel tidak berdasarkan abjad. Kalau itu repot ya. Ayang ada di Ahmad, siapa lagi? Ahmad Albar. Ya Pak Cahyono, Ahmad Albar. Yang jelas semua pasti akan merasakan namanya mati atau meninggal dunia. Yang jadi persoalan adalah sudah siapkah kita menghadapi namanya kematian itu? Cukupkah bekal kita dinasihatin saat ini oleh almarhum Pak Agus Nadi yang sudah meninggal malam ketiganya, kita dinasihatin semuanya. Kita waktu ikut mengkafani, ikut menyolatin, menguburkan sampai tahlilan sekarang, pasti terbayang ini kapan saya ya. Mestinya kita mikir, tinggal giliran kapan saya, kapan ini. Terus itu nasihat buat kita semuanya. Karena itu untuk apa kita hidup dengan mementingkan dunia, berfoya-foya. Kita lalai ingat kepada Allah, kita malas ibadah, diingatkan kita oleh adanya peristiwa kematian. Namun diri para jemaah sekalian, sangat bersyukur kita ini menjadi umatnya Rasulullah SAW. Mengapa bersyukur? Dalam sebuah sabdanya Rasulullah mengatakan, yang pertama ini, ummati ummatun marhumah. Ummati ummatun marhumah adalah umat yang dirahmati, umat yang disayangi. Jadi almarhum itu dari kata sama marhumah, artinya yang dirahmati, yang disayangi. Dipanggil almarhumah. Jadi kalau mati itu disayangi. Ayo siapa yang duluan pengen disayang Allah? Ayo almarhum duluan. Ya nggak ada berani. Pak Ramo mana Pak Ramo? Kalau pengen jatuh mati duluan. Kalau soalnya bapak saya skakmat. Ummati ummatun marhumah. Umatku adalah umat yang dirahmati. Idza yadkhuluna kubur, ketika memasuki alam kubur, bermakna mati tadi itu
Bidzunubil kasih. Bisa jadi Ustaz ya, bisa jadi kita masuk alam kubur bawa dosa seabrek. Dosa banyak kita bawa masuk alam kubur. Semua pasti bawa dosa. Ada yang banyak, ada yang dikit, ada yang banyak banget, ada yang pas-pasan, ada yang dikit, ada yang diampuni, macam-macam. Bisa jadi kita bawa dosa seabrek. Namun ketika dibangkitkan di hari kiamat, bila dzunub, tidak ada dosa. Sampai si fulan yang mati ini ketika dibangkit dari kiamat kaget. Loh, malaikat ngobrol sama malaikat, Pak. Malaikat, dulu perasaan waktu dunia saya ahli maksiat ya. Saya banyak dosa, saya juga minum belum bisa ninggalin maksiat. Kok tiba-tiba saya nggak ada dosa nih? Senang-senang kaget ini si fulan di alam kubur. Kata malaikat apa? Engkau dasar kabur, malaikat ini. Ternyata apa? Dosa saya nggak ada itu. Kata Rasulullah, bidu'ail ahya, salah satunya adalah sebab doanya orang-orang yang masih hidup. Ini luar biasa. Almarhum Pak Husnadi, semua hadir jamaahnya banyak pengajian, lebih dari 50 lebih ya. Semua mendoakan. Yang kemarin saya katakan, idza sallaitu 'alal mayyiti, ketika kamu menyalakan ini mayat, bimakna nyolatin, doain waktu tahlil, fakhlisu lahu du'a, maka ikhlaskan kamu dalam berdoa. Khusyukkan, niatkan untuk almarhum si fulan, maka itu menjadi wasilah ampunan untuk si fulan. Enak. Nah, karena itu kalau nanti pengen kita banyak doain waktu meninggal dunia, kumpullah orang-orang yang rajin ibadah. Kalau tahlilnya datang seperti ini, nanti kalau pas mati gantian tahlilin. Nah, kalau orang nggak mau gaul, ya, nggak mau kumpul, tahlilan nggak mau datang, nyepi sendiri waktu mati, malah jalan sendiri ke kuburan ya. Nggak ada orang mau tahlilin, sepi paling ini 1-2 gitu. Sedikit yang doain, pura-pura ikhlas sedikit. Ini buahnya insya Allah menjadi wasilah maghfirah ya. Apa? Almarhum Bapak Agus Hadi. Jadi banyak cara di jemaah, banyak cara Allah mengampuni dosa-dosa hambanya. Orang mukmin itu sudah diampuni dosa semuanya. Caranya banyak. Saya pernah baca kitab, itu ada 10 cara Pak. Bagaimana Allah mengampuni dosa-dosa hambanya. Salah satunya adalah tadi itu, asbab doanya orang-orang yang masih hidup. Tidak mesti anaknya saja. Ada ini orang aliran Muhammadiyah, bukan Muhammad kita, Muhammadiyah, katanya doa yang nyampe itu doa anak-anaknya katanya. Ada hadisnya. Kalau doa orang-orang itu nggak nyampe, yang nyampe anaknya doang katanya. Itu Muhammadiyah, bukan Muhammad kita. Kalau kita lain, bukan cuma anak-anaknya saja. Doa tangganya, temannya, justru teman-teman ngajinya, waktu kemana-mana akrab, saudaranya, orang tua, semua itu menjadi wasilah ampunan bagi si almarhum. Luar biasa. Kita kumpul dengan orang soleh, kita kumpul dengan orang rajin taklim, rajin ngaji, walaupun lingku-lingku pergaulan yang macam-macam begini-begini, namun tetaplah kita satu akidah, satu taklim, ahli taklim. Maka insya Allah itu akan menjadi wasilah kita saling mensafati, saling memberikan pertolongan nanti di akhirat kala itu. Itu banyak cara, salah satu adalah dengan doa tadi itu. Terus satu lagi yang perlu saya sampaikan, sebuah amalan ya, yang tadi dibaca dan tahlil. Doa Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana sampai selesai. Rasulullah pernah bersabda, "Ana utitu khatimil suratil Baqarah." Saya ini diberi hadiah sama Allah, kata Nabi Muhammad. Yang mana hadiah itu tidak saya berikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Apa itu? Khatimil suratil Baqarah. Terakhir surat Al-Baqarah, ayat terakhir surat Al-Baqarah. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansur 'alal qaumil kafirin. Ternyata itu hadiah untuk umatnya Nabi. Kenapa kok hadiah? Tahu nggak maknanya itu? Ini kita tahlilan ya. Biar tahu kita tahlil ini apa yang dibaca. Itu doa luar biasa. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Tuhan, ya Allah, jangan siksa kami, jangan azab kami ketika kami lupa dan juga lalai, berbuat salah dan lupa. Jangan siksa kami ya Allah. Udah ada akadnya Pak kita dengan Allah. MOU rasanya. Allah oke, sip. Diampuni sama Allah. Waktu kita lalai, kita lengah, kadang-kadang namanya kata Pak Pandawa, iman itu naik turun kadang-kadang. Kalau lagi naik, wah rajin banget itu masjid. Iman lagi naik,
samangkong balapan masjid duluan mana ya? Kalau lagi turun dah. Udah Allahu Akbar, angkat dulu enak mas kopi masih segelas. Allahu Akbar, baru subatan. Udah sholat baru rakaat pertama, dulu. Baru rakaat terakhir belum. Sampai komat kan dia sholat jamaah, iman lagi turun, kita lagi lalai itu. Namun untuk umatnya Rasulullah SAW udah ada MOU. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Tuhan, jangan hukum kami, jangan adab kami, jangan salahkan kami ya Allah ketika kami lupa atau salah. Doa enak kan? Khusus umatnya Rasulullah, tidak untuk umat Nabi dulu. Karena itu dibaca itu terus Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal min qablina. Ya Tuhan, jangan bebani kami sesuatu yang berat sebagaimana yang Kau bebankan pada umat terdahulu. Loh, enak kita ujian yang kita alami itu enggak seberat ujian zaman Nabi dulu, Pak. Kalau umatnya Nabi Musa, itu kalau salah apa hukumannya? Si fulan salah, fulan benar. Maka yang benar membunuh yang salah. Itu zaman Nabi Musa, viral itu. Tangannya nyolong, dipotong beneran. Itu umat terdahulu, kita nggak mampu. Untuk umat Nabi dapat bonus kepada dia. Ya Allah, jangan Kau berikan aku beban yang nggak mampu. Sebagaimana beban orang-orang terdahulu, umatnya Nabi terdahulu. Enak sama Allah kita. Karena umatnya Nabi Muhammad. Yang ketiga, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan Kau pikulkan aku sesuatu yang aku tidak mampu menanggungnya. Loh, enak. Jadi kita nggak akan diuji oleh Allah dengan sesuatu yang kita nggak mampu. Mana kalau kita sekarang mengeluh ya, diuji kita jangan ngeluh. Ada hujan dikit, ya. Nggak bisa apa namanya tagihan datang nih belum bayar, udah pusing ya Allah hidup susah amat ya. Udah berhari-hari belum makan belum bayar tagihan lagi. Motor rusak lagi, ada kulat ngeluh. Pada Allah tidak akan menguji hambanya yang tidak sesuai dengan kadar kemampuannya. Ini saja kita umpamanya Nabi. Ujian yang sekedar untuk menguatkan iman kita. Diuji sakit dikit saudara ya. Aduh sakit gigi nih kita tarifin. 3 hari gigi nggak bisa gigi, masya Allah. Sudah selesai sampaikan tuh kan. Kalau gigi kan penyakitnya Nabi Musa ya Pak ya. Pernah ditaklil kita sampaikan tuh. Kalau orang sudah saya gigi itu berarti keturunan Bani Israel. Nabi Musa itu saya gigi tadi dulu. Waktu arah sibuk memerangi Fir'aun, ya dia cerita ini bagus nih. Sibuk perang dengan Fir'aun. Tahu saya gigi Nabi Musa. Ya Allah, bagaimana ini saya gigi? Bagaimana saya bisa perang melawan Fir'aun yang zalim? Apa obatnya ya Allah? Kata Allah, karena Nabi Musa itu salah satu nabi yang bisa langsung ngomong dengan Allah. Obatnya itu kamu ke gunung, ada sebuah bunga, namanya bunga apa itu, kamu ambil untuk obat. Naik ke gunung, ketemu ini dengan Allah, langsung Bismillahirrahmanirrahim. Ditelan, ditempel gigi yang sakit, langsung sembuh giginya. Wah benar. Ulang, perang lagi sama Fir'aun. Setelah berperang sekian lama, ambil lagi giginya, langsung nih Musa, langsung ke gunung ambil bunga itu, tempel, ternyata nggak sembuh. Duh, ya Allah, kenapa nggak sembuh? Kan sama nih obatnya. Kata Allah, lah kamu nggak izin dulu sama yang punya kembang ini tahu kita. Walaupun hebat apapun obat itu, kita minum Paramek, kita minum konstan, harus atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang menyembuhkan adalah Allah, penyakit dari Allah, yang menyembuhkan Allah Subhanahu Wa Taala. Obat hanya wasilah. Itu Nabi Musa, obat aja suruh naik gunung dulu, ada wasilahnya, ada ikhtiarnya. Gitu. Itu jadi doa tadi itu bonus ya khusus untuk umat kita. Udah deal dengan Allah. Karena itu dibaca oleh para kiai, disusunlah itu doa dalam susunan tahlil yang tadi dipimpin oleh Ustaz Nurdin. Di antaranya itu surat terakhir, ayat terakhir surat Al-Baqarah. Nah kalau kita pengen tadi yang saya bilang, artinya apa? Kita lalai, Allah ampuni. Kita lupa, Allah ampuni. Dibaca itu habis maghrib, Pak. Ini saya ijazahkan ya. Habis maghrib seperti baca doa itu. Ada seorang ulama mengatakan, barang siapa yang baca itu setiap maghrib, Pak, terus dimulai dari lillahi maghrib sama dimulai sampai habis, itu fadilahnya sama dengan dia sudah melakukan sholat tahajud. Jadi kalau kita sholat tahajud malam udah baca pada maghrib itu, kita lalai, Allah ampuni. Kita lupa, Allah ampuni. Kita berbuat dosa, Allah ingatkan lagi. Karena kita adalah umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Allahumma sholli ala Muhammad. Sepi amat ini kayaknya. Ada Muhammad Fir Masallah. Ya. Salawat. Kata ini, orang yang pelit itu adalah orang yang ketika saya disebut namaku Muhammad, dia nggak jawab, diam aja. Itu orang yang pelit. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, itu bukan orang pelit. Salawat berapa kali dek sehari dek? Ada dek? Salawat sepelit-pelitnya kita salawat sebanyak 100 kali. Dalilnya ini dalam kitab Wasiatul Mustafa, Rasulullah berwasiat pada Sayyidina Ali, ya Ali man shalla alayya, ya Ali barang siapa bersolawat kepadaku kulla yaumin, tiap hari, aw lailatin, atau tiap malam. Jadi sholat itu boleh, mau pagi, siang, sore, malam boleh, ya. Kapanpun, sambil naik motor boleh, sambil jalan boleh, sambil jongkok mancing boleh, dapat ikan banyak kan? Berapa kali Pak? Mi'atan marotin, sebanyak 100 kali. Maka kata Rasulullah, wajibat lahu syafaati, wajib baginya mendapatkan syafaat. Ini luar biasa, apa ya? Di kita pun ada oleh-olehnya, kita takziah, oh ternyata begitu ya, ampunan Allah seperti itu, salawat seperti itu, sehingga kita bisa mengamalkannya. Ada 10 Pak caranya, ini kalau kita kupas sampai pagi nggak habis. Yang pertama adalah tadi berkat doanya orang yang masih hidup. Yang kedua adalah apa? Belum dikupas ya. Yang kedua terakhir, saya 2 aja yang menyampaikan ini. Cara Allah mengampuni dosa hambanya. Yang kedua adalah dengan cara sedekah untuk orang yang meninggal dunia. Nah, jadi orang meninggal dunia yang masih hidup sedekah, niatnya adalah untuk si fulan yang meninggal dunia. Sekarang ini kalau ada Pak Tatang ngasih makanan kita nanti, ya kalau ada makanannya ada Pak ya, ngasih makanan, kopi, itu semua sedekah yang pahalanya untuk almarhum Pak Agus Nadir bin Asasi. Dalilnya gini Pak, kata Rasulullah, ya Ali tasaddaq ala mautaka, wahai Ali sedekahlah kamu untuk orang-orang yang meninggal dunia. Jadi perintah ini. Kalau dia mengatakan nggak nyampe itu sedekah, mana nyampe, bagaimana? Itu orang belum ngaji. Itu tadi bukan Muhammad kita, Pak Muhammadiyah, ya. Kalau Muhammad kita tasaddaq ala mautaka, sedekahlah kamu untuk orang yang sudah meninggal dunia. Fa inna Allaha qad wakala malaikatan yahmiluna syuhadatal ahya ilaihim. Maka sesungguhnya Allah yang Maha Tinggi menyuruh malaikat, mewakili malaikat untuk membawa pahala sedekah itu ilaihim kepada mereka. Dibawa Pak oleh malaikat. Ini pahalanya Pak keluarga Pak Tatang untuk Pak Gus Nadir. Disampaikan oleh malaikat. Fa'ifrahuna biya. Maka yang dikirim itu bahagia sekali, gembira sekali. Asyadda ma kanu yafrahuna fid dunya. Seperti gembiranya di gambarannya ya. Seperti orang gembira saat di dunia mendapatkan nikmat. Ini satu contoh. Di dunia Pak Haji Cahyono tiba-tiba ada telepon dari temannya, teman zaman muda. Pak Cahyo, betul. Di mana sekarang? Di Poncol. Kamu di mana? Saya di sini. Jadi orang sukses saya Om. Temannya Pak Cahyo. Pak Cahyo, saya mau kasih hadiah Pak Cahyo. Uang sebesar 200 juta. Kira-kira bagaimana Pak Cahyo? Langsung gembira. Pasti gembira. Mau dikirim duit 200 juta gratis, kira-kira mau nggak? Seneng, waduh, hutang beres dah ini. Hutang beres, pasti pikirannya apa? Beli motor NMAX pasti. Apalagi, enak pokoknya dah. Itu seneng banget orang dikirim sesuatu nikmat yang sangat besar di dunia. Seperti itulah gembiranya orang yang di alam kubur yang dikirimi pahala sedekah. Itu kalau sedekah untuk orang meninggal kita niat ya, ya Allah kami sedekah ini pahalanya untuk si fulan. Siapa sebutin? Maka itu langsung dikirim sana. Gembira banget. Saking gembiranya, fayaquluna mereka berdoa, ya ahli kubur berdoa. Allahumma ighfir liman nawwara qabrana, ya Allah, ampunilah orang-orang yang menerangi alam kuburku ini. Jadi kalau kita dapat kiriman pahala sedekah itu alam kubur langsung terang, terang terus terang. Ini dia. Oh, begini tuh terus terang terus langsung terang benderang. Maka bersyukur ya kalau nanti kita meninggal dunia nih ahli waris kita, teman-teman kita ini, waduh doain ya, ini sedekah ya, itu semua menjadi wasilah dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka berdoa seperti itu ya. Itu dari kitab Wasiatul Mustafa. Jadi wasilahnya adalah dengan doa
yang kedua adalah sedekah, ya. Sedekah untuk siapa saja Pak, termasuk hari ini untuk seluruh jamaah. Pak keluarga datang ngasih kue ya, jajanan macam-macam, belum nanti ngasih sanggunya yang mungkin doa ya kan, kue yang MC apalagi yang ceramah ya Pak. Nah itu buat apa Pak? Itu menjadi pahala yang dikirimkan untuk almarhum Bapak Agus Nadir, menjadi wasilah ampunan dosa. Mungkin itu saya bisa sampaikan ya. Masih ada 8 lagi PR. Cara Allah mengampuni hamba-hambanya. Masih ada 8 lagi PR. Mohon maaf atas kesalahannya dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.